Podcast Depok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah podcast Depok di kesempatan kali ini ya bisa tayang kembali. Dan kalau kemarin kita sudah ngobrol tentang politik, tentang bisnis, kita yang agak adem nih. Kita akan ngobrol tentang kiprah ya Dewan Dakwah Kota Depok seperti apa. Dan tentunya tentang keadaan ya, bagaimana kondisi religiusitas keagamaan di Kota Depok, dan sudah hadir seorang tokoh nih. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Kota Depok, Ustadz Hasan Basri Sihaan, SPDI. Assalamualaikum Tat, sehat Tat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz ini nggak asing lagi di Depok. Beliau alumnus dari pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur. Nah, pondok pesantren Gontor, dan alhamdulillah ya angkatan tahun 90-an ya. Tadi ya. Beliau kakak adik lah, satu letting dengan Ustadz yang terkenal lah di Tebet di Indonesia juga, Ustadz Bahtiar Nasir. Dan beliau juga sempat berkuliah di Lipia ya. Lipia Jakarta. Nah, kita ngomong tentang Depok, tentang syiar Islam, kemudian juga tentang Dewan Dakwah. Tapi sebelumnya kalau Dewan Dakwah itu kan sudah ada sejak lama ya Tat ya. Tahun berapa Tat Dewan Dakwah didirikan Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu kalau di pusatnya yang didirikan oleh almarhum yarhamullah Buya Nasir tanggal 26 Februari 1967. Wah, 67 ya, udah sejak lama ya. Udah lama. Kalau di Depok sendiri, Dewan Dakwah Depok itu mulai berkiprah tahun berapa gitu? Di Depok itu berdirinya tahun 1995. 95 ya? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Luar biasa ya. Selama 30 tahun itu kiprah yang paling menonjol apa Ustadz? Atau kiprahnya apa aja nih selama ini? Selama ini dan juga mungkin dari awal berdirinya tahun 1995 itu kita telah banyak mengorbitkan yang namanya kader. Kader ya. Kader da'i, karena bagaimanapun itu merupakan cikal bakal para da'i yang akan berkiprah di dakwah ya, dakwah ilallah. Yaitu lewat yang namanya daurah duat. Daurah ya. Daurah itu semacam kayak training ya, training dakwah ya. Iya, itu hampir setiap tahun kita adakan. Sedangkan kiprah yang lain otomatis ya, Dewan Dakwah ini karena dia fokus di dakwah dan pendidikan, banyak sekali yang telah kita lakukan, ya, khususnya juga di Depok ini. Kalau program untuk, tadi kan untuk pengkaderan ya, untuk pengkaderan ke istilahnya kader-kader yang dipersiapkan untuk dakwah, menjadi penceramah, untuk syiar Islam ya, khotib begini ya. Iya benar. Tapi untuk kegiatan sosial, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dewan Dakwah ini? Kalau sosial nih. Kegiatan sosial juga kita ya mengadakan yang namanya semacam apa namanya? Bakti-bakti sosial Bakti sosial. Kita juga bekerja sama dengan Pemkot Kota Depok juga pernah dahulunya, dan insya Allah itu pernah kita lakukan juga berbagai macam kegiatan, apalagi yang khusus yang berkiprah di bidang dakwah. Karena kita Dewan Dakwah ini kan lebih berkiprah di bidang dakwah. Walaupun seandainya dakwah itu bukan hanya dakwah bilisan ya kan, dakwah juga dengan keadaan, dakwah juga ekonomi dan sebagainya. Karena kita juga ada lembaga yang namanya lembaga basnasnya gitu loh, atau lasnasnya kalau di Dewan Dakwah itu, lembaga zakat
lembaga zakatnya. Mm-mm. Dan itu otomatis berkiprah juga di bidang sosial. Iya. Jadi untuk kepedulian ya terhadap orang-orang yang membutuhkan ya Nah, iya, benar. dengan infak dan zakat ya pasti ya. Nah, iya. Hmm. Kemudian kalau kita ngelihat penerimaan nih, teman-teman sejauh mana sih teman-teman Dewan Dakwah ini diterima begitu di Kota Depok itu? Selama ini kawan-kawan ya Dewan Dakwah khususnya di Kota Depok ini sangat diterima ya keberadaan mereka. Iya. Nah, khususnya ya sekali lagi saya bilang berkiprah di dakwah misalnya sebagai khotib, sebagai penceramah. Nah, itu sangat diminati sekali. Iya. Dan terus terang ya kawan-kawan ini kualitasnya khususnya di dakwah itu tidak diragukan lagi gitu loh. Iya. Tidak diragukan lagi. Kita telah beberapa masjid kita bina khususnya di Depok ini. Dan insya Allah juga kawan-kawan juga itu sangat berkiprah sekali. Misalnya khutbah Jumat, ngisi-ngisi pengajian. Nah, karena bagaimanapun Dewan Dakwah itu dakwahnya ada 3 pilar. Yaitu pertama di pesantren, yang kedua di kampus, yang ketiga di masjid ataupun di musola. Begitu Bang Yon. Dan 3 hal itu sekarang masih dijalankan ya. Masih oleh Dewan dijalankan, Dakwah. masih Nah, dijalankan. tapi kalau kita lihat kan kebanyakan laki-laki ya, bapak-bapak gitu. Apakah ada semacam kalau di NU itu muslimat atau fatayat gitu. Kalau di Dewan Dakwah ada nggak nih di Dewan Dakwah Depok begitu Tat? Ada. Ada juga ya? Ada. Nah. Kita muslimat namanya. Muslimat Dewan Dakwah Kota Depok. Oh ya. Begitu juga di pusat. Nah, di pusat juga ya sangat aktif. Ya. Kita juga aktif ya, walaupun tidak seaktif yang ikhwannya gitu loh, Iya. yang laki-lakinya. Itu bisa dikenalin lebih dekat ketuanya siapa, kemudian programnya apa sih yang dari muslimat itu ya, muslimat Dewan Dakwah gitu. Alhamdulillah ya muslimat Dewan Dakwah Kota Depok sebenarnya sudah lama berdiri muslimatnya itu. Dan periode saya ini ini Bang Yon, Dewan Dakwah Kota Depok ini saya diamanahkan sebagai ketua tahun 2021. 2021 ya? Ya, tepatnya tanggal Sampai kapan tuh? 30 Mei. Iya. Rencananya mudah-mudahan kalau Allah 3 periode ya? 3 periode. Iya. Sampai 2026. 2026 masih Karena lama ya. sekarang 5 tahun katanya Iya. gitu loh. Nah ini beberapa bulan yang lalu, hampir setahun ya, kita telah membentuk ya kepengurusan muslimat yang diketuai oleh Ustazah Dona Fitria. Dona Fitri ya. Dengan segala macam program yang telah mereka buat, Iya. berkiprah, insya Allah. Dan Ahad depan, tanggal 28, mereka akan membuat pengajian pertama ya buat ibu-ibu. Nah, itu langkah pertama. Dan banyak sekali program yang telah mereka canangkan. Nah, misalnya seperti bakti sosial ataupun nanti penanganan ibu-ibu yang mungkin ya yang masih lemah misalnya keagamaannya akan mereka bina. Pemahaman keagamaannya ya. Iya, insya Allah nanti muslimat ini yang kalau kita lihat mereka itu girohnya sekarang bagus, ya, semangatnya dan diketuai oleh Ustazah Dona Fitria ini yang mudah-mudahan nanti bisa berkiprah lebih banyak di Kota Depok ini. Tapi kalau kita pengen misalkan nih tertarik dengan Dewan Dakwah bergabung, markasnya di mana sih Ustaz? Ketepatan ini Bang Yons. Iya. Saat ini kita akan punya rencana untuk membangun yang namanya rumah dakwah. Rumah dakwah ya? Rumah dakwah Dewan Dakwah Kota Depok. Oh di mana rencananya itu? Itu kita telah membangun pondasinya. Itu bertepat di Jalan Fatahillah. Fatahillah ya? Fatahillah. Tanah Baru ya? Iya, di Tanah Kelurahan Baru ya? Tanah Baru, Kecamatan Beji,
Kota Depok. Nah, di situ nanti kita akan bangun insya Allah, kalau Allah menakdirkan, insya Allah dua lantai. Weh, Masya Allah ya, 2 lantai ya, bismillah ya. Bismillah, di Ya. situ nanti insya Allah kita akan buat ya kantor yang agak apa namanya Representatif ya yang pasti ya. lah gitu kan, atau nanti di situ nanti ruangan untuk pengajian, Iya. ruangan juga nanti ada yang namanya untuk perkuliahan. Nah ini Bang Yon ini, Dewan Dakwah itu dan juga Dewan Dakwah Kota Depok kita mempunyai program Iya. yang ini adalah program yang sangat ya bagus sekali, yaitu Akademi Dakwah Akademi Dakwah Indonesia ya. Iya, iya. Itu mungkin bisa dijelasin. yang disingkat ADI ya. Adi ya. Ha. Itu Tapi bukan akademi dangdut. ya, Akademi Dakwah ya, Akademi Dakwah Indonesia Depok ya. Kota Depok. Itu semacam perkuliahan formal atau bagaimana itu? Tat? Nah itu formal. Ini ADI ini ataupun Akademi Dakwah Indonesia ini adalah perkuliahan STID namanya. Ada Dewan Dakwah ini mempunyai perkuliahan namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Oh, itu masuk ke sana ya dalam jaringan. Jadi benar-benar formal ya, Sekolah Iya, Tinggi Ilmu formal. Dakwah Muhammad itu- Nasir ya, dan Adi. Dan Depok STID ini? itu ada di Tambun sana Bekasi. Sebelum mereka nanti kuliah di sana, setahun di Gembleng dulu ini di Dewan Dakwah cabang namanya. Oh iya iya iya. Nah, kita sudah berjalan 3 tahun, ya, Iya. 3 periode, dan kita sudah meluluskan sekitar pertama 6 orang, yang kedua ada sekitar 14 orang, berarti 20, yang ini juga ada 6 orang, berarti sekitar 26 ya kalau Iya. tahun Jadi yang lulus. alumni Adi itu nanti dia bisa melanjutkan ke jenjang S1 ya? Iya, S1, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ini. Ya. Nanti mereka langsung sana, langsung ke semester 3, Iya. karena di sini setahun. Ya, itu kalau Dewan Dakwah, kalau di pusat ya, di Keramat itu kan, kalau saya lihat ya ada masjidnya, kemudian ada perkantorannya, ada gedung perpustakaannya yang bagus banget juga, banyak koleksi bukunya. Iya. Nih Dewan Dakwah Depok, apa nih yang dipunya nih? Kita punya masjid. Oh masjid Bang Yon. ada ya, wah, luar biasa ya. Dewan Dakwah Kota Depok mempunyai masjid. Wah, itu yang organisasi besar kayak PKS aja nggak punya masjid loh itu. Nggak punya masjid. Dewan Dakwah punya ya masjid iya, ya. karena kalau PKS kan mereka organisasi politik. Politik ya, nggak boleh ya. Kita organisasi punya masjid ya. keagamaan. Kita punya masjid. Kita juga punya ya kantor ya sementara saat ini yang bertempat di Bedahan. Oh, jadi selama ini ya kantor sementaranya di Bedahan ya. Bedahan. Sawangan ke sono ya. Kayaknya. Itu jadi yang di Depok itu yang di Tanah Baru nanti rencananya mau seperti apa itu? Ustaz? Yang rencana kantor baru dan ada masjidnya kira-kira mau dijadikan sentra seperti apa nih? Itu nanti kita akan jadikan ya rumah dakwah, ya otomatis juga sebagai sentral kita. Iya, untuk Sentral berkegiatan dakwah ya. kita, perjuangan kita insya Allah akan berkiprah dari situ gitu loh. Dari situ Karena ya. di situ punya masjid kita, Masjid Dewan Dakwah, insya Allah. Terus juga nanti situ kita buat kantor, dan lahan ini ya luas, ya, sangat luas, sekitar hampir 1 hektar. Oh ya luar biasa ya, 1 hektar ya. Iya, cuma sekarang agak terpotong dengan tol. Tetapi ya sekitar 800 meter lebih. Ya. Dan itu saya kira sudah cukup ya untuk kemudian dijadikan sentra dakwah, dan kalau 800 meter ya, hampir 1 hektar itu kan Iya. untuk masjid pasti luas ya, kemudian untuk parkir segala macam, untuk kegiatan-kegiatan nanti bisa di situ ya, dan bisa muat banyak orang ya pastinya di situ ya. Insya Allah. Dan ini saya kira tergantung programnya nih. ya. Jadi sekarang kan nih untuk anak-anak muda nih, ada nggak nih yang program Dewan Dakwah buat anak-anak muda
Atau kayak tadi juga menarik banget itu Ustadz, misalkan ada kayak semacam training ya menjadi khotib Iya, iya. atau penceramah. Itu kan menarik juga bagi anak-anak muda muslim ya yang Iya. aktivis yang mereka ingin menjadi dai. Mungkin Dewan Dakwah bisa memfasilitasi seperti apa Ustadz? Anak muda sangat penting sebenarnya dalam dakwah, apalagi dakwah zaman sekarang ya kan. Iya, Nah, Dewan Dakwah melalui tadi itu yang saya bilang itu daurah daurah ya. duat yang kita laksanakan setahun sekali, dan juga akademi dakwah tadi. Akademi dakwah ya untuk pengadiran yang nanti selain dia bisa berkiprah langsung dan juga bisa melanjutkan tadi ya ke Iya. jenjang S1 ya. Dan Bang Yons, yang perlu kita ketahui saat ini juga, Akademi Dakwah Indonesia itu kita juga akan membuat program baru di situ. Apa itu Ustadz? Programnya kalau yang tadi itu yang saya bilang tadi yang mereka itu sebagai loncatan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir itu kan asrama. Oh asrama ya. Nanti kita buat program khusus dari Dewan Dakwah Kota Depok ini yang non asrama namanya. Non asrama ya. Non asrama, insya Allah kuliahnya Sabtu dan Ahad, Sabtu Ahad cuma ya. 2 hari. 2 hari ya. Jadi dia bisa pulang balik di situ ya. Kalau Kayak dibilang santri kalong ya kalau di ini ya. non reguler lah. Reguler ya. Kalau reguler tadi kan mereka Iya. tiap hari tuh, Iya. tiap hari belajar, terus juga nginap di situ. Kegiatan juga seperti Iya. maha santri orang bilang gitu loh. Iya. Itu ada syarat khususnya atau misalkan dia lulusan apa atau usianya sekian gitu. Syarat lulusan SMA aja. SMA ya. SMA ini yang tadi saya bilang yang non reguler ini. Non reguler ini Iya. ibaratnya ini program kita sudah canangkan sudah setahun berjalan. Iya. Nah, kemarin percobaan, nah mungkin tahun ini kemarin kita udah rapat dengan tim-tim pendidikannya. Nah, kita akan matangkan ini. Kita akan matangkan ya, mungkin kita mempunyai apa yang bisa kita andalkan di situ. Nah, misalnya setahun mereka nanti itu benar-benar bisa menjadi khotib, Iya. bisa menjadi imam, bisa ceramah ya kan. Otomatis juga nanti mempunyai keilmuan ya Iya. bagus lah ya tentang ilmu-ilmu Islam ini dan ilmu dakwah. Iya. Dan itu nanti kan ini Tat, misalkan dia setahun di ADI gitu ya. Iya. Nah, nanti untuk itu diakui kan ya dalam setahun itu istilahnya SKS-nya gitu ya. Iya, iya. Untuk sekolah di sekolah tinggi itu tadi ya. Iya, itu Muhammad sekolah Nasir tinggi. berarti Iya, iya. sekitar tinggal kuliah 2 tahun lagi misalkan gitu ya untuk sampai ke sarjana seperti itu ya. Iya, 3 tahun lagi lah. 3 tahun Kalau lagi ya yang untuk reguler tadi ya. Nah, iya. jadi bisa langsung melanjutkan ke sana ya. Iya, iya. Itu kalau sekolah tingginya itu di mana itu? Tat? Di daerah Tambun. Oh bukan di Keramat gitu bukan ya? Oh bukan. Dulu memang di Keramat. Nah terus Dewan Dakwah alhamdulillah ya kan punya bangunan Iya. yang ya lumayan bagus. Nah, sekarang udah pindah ke Oh ke Tambun itu ya. Jadi sudah lama. Adi nanti bisa melanjutkan ke Tambun ya. Ke Tambun itu ya. Iya. Sekarang ini Tat, kita ngobrolin ke Depok ya. Nah, kira-kira kalau Ustadz melihat perkembangan keagamaan di Kota Depok, lebih khususnya ya tentang keislaman di Kota Depok itu, Ustadz Hasan ngelihatnya seperti apa? Bang Yons, yang dalam pandangan saya ya karena kita juga kan sudah lama juga berkiprah di dakwah ya, maksudnya kita sering khutbah ya kan, sering ceramah ya kan, sering diskusi dengan kawan-kawan ataupun dengan yang lain. Dalam pandangan saya, alhamdulillah ya, keagamaan di Kota Depok ini ya bagus gitu kan. Walaupun kejahatan juga. Iya, itu ya agak miris juga ya. Agak miris juga gitu loh. Begal, pencurian, sering ya. Pencurian dan ya balance lah. Iya. Kriminal juga jalan, gaji jalan. Itulah tantangan kita. Tantangan ya. Tantangan dakwah itu di situ. Jadi Dewan Dakwah ngelihatnya seperti apa lah untuk ngelihat pasti kan masih ada problem ya anak-anak muda ya kan untuk pencurian itu malah sering dilakukan oleh anak-anak yang tanggung ya, anak umur belasan tahun, 20-an gitu ya. Nah, ini mungkin PR nih. Iya. Buat Dewan Dakwah untuk
program pemuda kali ya. Nanti kita tantang nih ya, Dewan Dakwah bisa bikin program apa nih biar anak-anak muda itu selain mereka tetap beraktivitas, berkiprah dan juga tanda petik bisa nyari duit lah di situ. Itu Kita program memang- tantangan ya. Kita memang canangkan ya, saya sendiri akan kita buat yang namanya pemuda Dewan Dakwah. Pemuda Dewan Dakwah ya. Strukturnya, karena dari pusat sudah ada. Sudah ada ya. Dari dulu. Mm-mm. Nah, di samping muslimat yang sudah kita ini adakan, ya, sudah kita buat. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan membuat namanya pemuda Dewan Dakwah ya. Ikatan Pemuda Dewan Dakwah gitu loh. Nah, itu Tapi kalau yang pusat ada ya? pusat ada. Dan sudah jalan ya. Iya. Tapi kalau di daerah-daerah belum ya? Pemuda Dewan Dakwah atau masih Dewan Dakwah? Di Jakarta udah, cabang Jakarta sudah ya? Jakarta udah bergerak, udah bagus. Nah, Depok insya Allah kita akan buat, karena bagaimanapun ya pemuda itulah apa namanya yang benar-benar harus kita Iya. gembleng ini. Iya. Generasi ya untuk kedepannya ya. Generasi itu ya. Jadi pembinaan harus tetap kenceng ya Oh, iya, ke kencang. pemuda. Kemudian nih Zat, kalau kita lihat kan kadang ada organisasi yang dengan organisasi lain itu istilahnya nggak akrab, nggak kadang ada konflik segala macam. Nah, Dewan Dakwah ini dengan misalkan NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain, Hidayatul apa ya, yang ormas-ormas Islam lah gitu. Iya. Kira-kira apakah baik-baik aja hubungannya atau ada sedikit konflik musuhan gitu? Dewan Dakwah Mungkin ya? kalau saya mengomentari organisasi lain ya nggak ini ya, nggak Iya. bagus ya. Tapi kalau Dewan Dakwah Hubungannya dengan Muhammadiyah baik ya? baik. NU juga baik ya? Kita semua ormas itu insya Allah baik. Mm-mm. Karena yang berkiprah di Dewan Dakwah ini juga Iya. itu berasal dari berbagai macam Oh iya ya. ormas. Dari Muhammadiyah juga mungkin ada Dari ya? Muhammadiyah ada. Kalau di Iya. pusat itu pembinanya itu ada dari Muhammadiyah, Pembinanya ya? ada dari Persis, Mm. ada dari NU. Iya. Nah, karena Dewan Dakwah ini tidak mengenal yang namanya Latar belakangnya latar ya. belakang. Asalkan mereka apa yang menyatukan mereka di Dewan Dakwah ini. Iya. Itu yang menyatukan prinsipnya apa tuh? Dakwah itu sendiri ya. Iya. Oh ya teman-teman, kalau di pusat itu kalau nggak salah ya ketuanya adalah Ustadz Adian Husaini Adian ya. Husaini. Dan beliau sebenarnya di Depok juga tinggalnya beliau ya, dan punya pesantren At-Taqwa kalau nggak salah ya. Iya. Jadi mungkin nanti kita bisa mintalah untuk Ustadz Hasan untuk mungkin bisa dihadirkan nih sini ya? di podcast Depok Podcast untuk Depok nanti nih, ya, misalkan nanti bagus. kita bisa ngobrol tentang pendidikan. Nah beliau kan konsen ke sana ya, Concern banget. atau pemikiran Islam. Tapi itu nanti ya. Oke tadi baik ya hubungan dengan Muhammadiyah, NU nggak ada masalah ya. Tinggal mungkin dari internalnya kali ya. Jadi penguatan SDM, Dewan iya. Dakwah, kemudian programnya ya. Nah itu kalau teman-teman nih kan organisasi ya Dewan Dakwah ini. Bagi teman-teman yang mau, wah kayaknya pengen bergabung nih dengan Dewan Dakwah. Atau itu harus melalui apa dulu nih untuk kaderisasinya? Ustaz? Nah, kita yang mau bergabung, ya mungkin dulu, bukan dulu ya, sekarang juga dengar Dewan Dakwah ini kan mempunyai nama besar gitu ya. Iya. Dengan ketokohannya Muhammad Nasir itu Muhammad ya. Nasir itu, kita terbuka. Ya, tidak ada persyaratan. Yang Nggak ada penting persyaratan. dia Muslim Gitu ya. dan mau bekerja keras Untuk dakwah ini ya. untuk dakwah, dan otomatis ya tidak tidak mementingkan maksudnya Kepentingan pribadi. pribadi, terus kelompok-kelompoknya gitu loh. Nah, kita yang penting dakwah ilallah. Apapun orang bilang mazhabnya, Iya. apapun latar belakangnya, ya silakan kita terima. Iya. Nah, karena terus terang Jadi ya, terbuka ya. Terbuka. Dewan Dakwah terbuka buat siapa saja asalkan mereka konsen terhadap siar atau dakwah itu sendiri iya. ya. Mengenai nanti mereka tuh harus di di daurah dulu ataupun Iya. dibuat pembekalan dulu, itu belakangan. Belakangan ya. Yang penting masuk dulu ya. Masuk dulu. Iya iya. Ustadz, tadi kan di awal Ustadz bilang kalau
Dewan Dakwah ini sedang bikin semacam rumah dakwah. Nah, ini biar semakin mendapat dukungan kita. Mungkin bisa ke teman-teman nih, kira-kira kontribusi apa atau bisa dijelasin rumah dakwah itu seperti apa, pengen jadi apa, kemudian kontribusi teman-teman yang bisa diberikan kira-kira apa. Nah, mungkin Iya, ya. bisa dijelasin ke teman-teman. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawanku, Dewan Dakwah saat ini lagi membangun yang namanya Rumah Dakwah Dewan Dakwah Kota Depok. Yang mana nanti rumah dakwah itu kita akan buat di situ lokasi untuk dakwah otomatis, untuk kantor, untuk sekretariatan, juga nanti itu ada ruangan untuk perpustakaan yang buku-bukunya nanti kita akan suplai, dan juga nanti di situ untuk ruang pengajian dan juga otomatis ruang untuk perkuliahan Akademi Dakwah Indonesia. Nah, bagi kawan-kawanku sekalian, mari ya, berkiprah di situ dengan cara apa? Dengan cara membantu perjuangan dakwah lewat salurkan impak Anda, ya, berikan sedekah ataupun rezeki yang Allah telah berikan kepada Dewan Dakwah ini dengan cara berimpak untuk pembangunan rumah dakwah Dewan Dakwah Kota Depok tersebut. Karena bagaimanapun Allah sangat mencintai orang-orang yang berimpak. Dalam Al-Quran disebutkan juga orang-orang yang berimpak di jalan Allah. Ini di jalan Allah. Dakwah ini selama nanti itu kantor itu dipakai untuk dakwah kepada Allah, otomatis apa yang kita impakkan itu akan terus mengalir. Ya, amal jariah namanya, walaupun nanti kita misalnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diumpamakan kata Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan apapun yang kita impakkan khususnya di jalan Allah sampai 700 kali lipat. Nah, dan juga dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bagaimana orang-orang yang menyesal nanti di hari akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berimpak, bersedekah. Laula akhartani kata Allah Subhanahu wa taala ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, bagi orang-orang yang menyesal nanti, kembalikan aku ke dunia walaupun hanya sebentar, dan di situ nanti aku akan berimpak, bersedekah. Jangan sampai kita menyesal karena Allah memberikan kita rezeki, tetapi kita tidak mau untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Nah, ini di jalan Allah, dakwah ini sangat penting para kawan-kawan sekalian. Iya itu ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang punya keluangan rezeki, ya bisa disalurkan ya untuk pembangunan di rumah dakwah Dewan Dakwah Kota Depok. Ya itu ya teman-teman, terima kasih buat Ustadz Hasan yang sudah hadir di kesempatan podcast Depok kali ini. Semoga rumah dakwahnya bisa selesai dan cepat selesai dan bisa program-program dijalankan. Itu ya. Ya, saya sekali juga lagi berterima kasih kepada podcast Depok ini, khususnya ke Bang Yons, telah mengundang kita Dewan Dakwah Kota Depok. Mudah-mudahan ya Dewan Dakwah Kota Depok terus berkiprah untuk umat, berkiprah untuk masyarakat, dan bisa mencerahkan, ya kan, bisa membuat Kota Depok ini lebih Islami, ya, lebih tentram, lebih damai, lebih masyarakatnya cinta kepada Islam dan keislaman dan masyarakat keumatan juga. Iya teman-teman itu ya, sekali lagi terima kasih buat Ustadz Hasan dan terima kasih juga buat tim Podcast Depok, ada Mas Didi, Mas Ali, Mas Bebung dan teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu ya di Podcast Depok selanjutnya. Suara Depok, Podcast Depok.